Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Andro Buntu. Jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan ke kalian ya bagaimana cara untuk menggunakan Bitget Wallet untuk pemula teman-teman. Barangkali di antara kalian ada yang belum tahu ya bagaimana cara untuk menggunakannya. Tapi saya jelaskan dulu teman-teman. Bitget Wallet ini berbeda dengan Bitget ya. Bitget yang ini nih yang namanya Bitget doang. Kemudian logonya seperti ini. Ini adalah exchange teman-teman. Sedangkan Bitget Wallet yang logonya hitam ini adalah aplikasi wallet non kustodial ya, sama seperti Trust Wallet, MetaMask dan semacamnya teman-teman. Jadi yang akan saya tunjukkan kali ini adalah Bitget Wallet ya. Dan langsung aja di download aplikasinya di Google Play Store teman-teman, atau nanti kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya untuk mendownloadnya. Ini tersedia di Android dan juga iPhone teman-teman. Kemudian di sini kita klik buat dompet ya. Seperti ini. Dan di sini ada 3 cara teman-teman. Pertama menggunakan akun Google, kedua menggunakan email, dan ketiga menggunakan dompet atau seed phrase. Dan ketiga menggunakan seed phrase teman-teman. Karena ini adalah dompet non kustodial, saya sarankan untuk menggunakan buat dompet seed phrase teman-teman. Sebenarnya kalian bisa aja sih menggunakan Google atau email ya, tapi nanti takutnya akun Google kalian di banned atau kalian lupa email, itu nanti kalian tidak bisa mengembalikan akun Bitget Wallet kalian ini teman-teman. Jadi nanti juga kalian akan lebih mudah ya kalau ingin memindahkan akun kalian dari Bitget Wallet ke Trust Wallet, ke MetaMask ataupun ke wallet-wallet lainnya teman-teman dengan menggunakan seed phrase ya. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau menggunakan Google atau email supaya lebih gampang. Tapi di video kali ini saya akan coba buat menggunakan seed phrase ya. Kemudian kita buat kode sandi teman-teman atau pin ya. Ini pinnya tidak boleh 1 2 3 4 5 6 teman-teman, tapi apa ya? Saya akan gunakan ini deh. 212 212 212 212. Kita aktifkan biometrik juga supaya lebih gampang kalau kita masuk ke wallet kita teman-teman. Dia sedang membuat dompet ya. Kita tunggu sampai selesai. Dan ini dia. Kalian bisa lihat teman-teman, ini adalah wallet kita ya di Bitget Wallet. Dan sebenarnya sampai di sini kita sudah bisa menggunakannya teman-teman, tapi sangat tidak aman ya. Kenapa tidak aman? Karena kita belum backup teman-teman. Jadi nanti ketika kita misalnya tidak sengaja menghapus aplikasi Bitget Walletnya, nanti kita tidak bisa mengembalikan akunnya teman-teman. Itu artinya kita akan kehilangan semua koin, kripto dan token-token yang ada di dalamnya ya. Makanya kita lakukan backup dulu. Caranya gimana? Caranya kita klik nih profil di pojok kiri atas ya. Kita klik. Kemudian di sini kita masuk ke pengaturan yang ini. Lalu kita klik dompet saya. Dan selanjutnya kita klik cadangkan seed phrase yang ini ya. Kemudian di sini ada semacam himbauan, pastikan privasi kamu. Jika orang lain mencatat seed phrase milikmu, kamu dapat kehilangan akses ke dompet kamu. Kita klik selanjutnya. Jangan mengambil tangkapan layar, jadi sangat dilarang ya. Tetap jaga rahasia ini. Seed phrase kamu seperti kata sandi untuk dompet kamu. Siapapun yang memilikinya punya kendali penuh atas aset kamu. Jadi pahami itu baik-baik teman-teman. Kita klik OK. Kita masukkan sidik jari. Sekali lagi diperingatkan, jangan ambil tangkapan layar ya. Kita klik mengerti. Dan selanjutnya kita klik tombol lihat seed phrase. Nah berikutnya saya sangat menyarankan untuk menggunakan secari kertas teman-teman untuk mencatat secret recovery phrase kalian ya di secari kertas, pakai pulpen, lalu simpan baik-baik secari kertas ya teman-teman. Kenapa tidak pakai aplikasi notes saja bang? Itu kan lebih gampang. Jadi kalau pakai aplikasi notes teman-teman di digital ya, di HP, kemudian di PC, itu dia pertama akan meninggalkan jejak digital ya. Jadi nanti takutnya ada orang-orang yang bisa mengakses HP kalian teman-teman atau PC kalian ya, dan itu akan sangat riskan. Jadi sebenarnya data sepenting secret recovery phrase ini jangan sampai disimpan di digital teman-teman, karena sangat riskan ya. Gunakan secari kertas supaya tidak ada salinannya di digital teman-teman. Jadi dia benar-benar analog ya, jadi cuma di fisik kita di saat ini gitu, di tempat kita, di tangan kita ya, jadi tidak ada salinan digitalnya. Itu sih yang paling direkomendasikan ya. Dan nanti ketika sudah dicatat teman-teman, udah selesai, nanti kalian akan diminta untuk seperti ini nih. Sebentar saya akan coba catat dulu ya. Jadi nanti kalian akan diminta untuk mencocokkan ya
Saya akan ini dulu deh, catat dulu ya. Appear. Dan cara untuk mencatatnya tuh seperti ini aja teman-teman. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Harus berurutan ya. Jangan sampai dari sini ke sini ke sini, bukan. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kadang juga banyak orang yang salah juga ya. Jadi mereka mencatatnya ke bawah gitu, bukan dari kiri kanan, bukan seperti itu ya. Ini saya cepat aja ya, supaya bisa dilihat contohnya teman-teman. Thread, engine, proses, kemudian chest dan rows. Nah, selanjutnya kita klik teruskan. Nah, di sini nanti mungkin beda-beda ya teman-teman. Nomor 6 seed phrase kita akan diminta untuk memilih di catatan kita nomor 6 itu apa. Nah, ini di catatan saya nomor 6 adalah unusual. Nomor 7 adalah interest, kemudian nomor 11 adalah chest. Seperti ini ya. Dan kalau semuanya benar teman-teman sesuai dengan catatan, dia bisa diklik selesaikan verifikasi nih. Tapi misalnya salah ya, nanti dia akan mengulang teman-teman. Ini kita benarkan aja. Kita klik selesai dan seed phrase dicadangkan. Artinya catatan secret recovery phrase kalian itu sudah benar ya. Dan nanti barangkali di antara kalian ada yang belum tahu ya, seed phrase setiap orang itu beda-beda teman-teman. Jadi ini yang saya tunjukkan akan berbeda dengan yang kalian lihat di layar kalian teman-teman. Dan ini juga tidak akan saya pakai ya, jadi tidak apa saya tunjukkan seperti ini. Kemudian kalau sudah di backup ya, kita bisa back dan sudah bisa digunakan teman-teman. Kalian bisa deposit ke akun Bitget Wallet kalian. Misalnya kalian beli Ethereum, USDT, USDC atau yang lainnya dari Indodax, toko kripto, Pintu dan lain-lain. Nah, itu kalian sudah bisa kirimkan ke sini ya. Misalnya untuk melihat alamat walletnya seperti ini nih. Misalnya kalian deposit atau beli Ethereum di Indodax ya. Jadi tinggal masuk ke tab dompet, lalu tinggal cari aja ini nih Ethereum. Kemudian ini kita klik deposit on chain ya. Dan nanti akan ada kode QR yang bisa langsung di scan, atau alamat penerima nih. Ini bisa kita copy dan bisa kita tempelkan ya ke Indodax kita. Nanti kalau sudah dikirimkan, dia akan secara otomatis muncul di sini ya. Dan ini kan masih kosong semua teman-teman. Misalnya nanti kalian mengirimkan Ethereum ya, ada sejumlah Ethereum, nanti Ethereumnya akan secara otomatis naik ke sini nih. Jadi semua kripto yang ada saldonya akan secara otomatis di atas ya. Kemudian kripto atau token lain yang saldonya lebih sedikit dia akan ada di bawahnya dan seterusnya. Nanti yang paling kosong atau yang paling kecil itu akan ada di paling bawah teman-teman. Jadi lebih mudah untuk dilihat ya. Nanti kalian juga bisa cek di riwayat nih. Kalian menerima atau mengirim apa saja, nanti kelihatan semuanya di sini teman-teman. Dan kalau kalian mau mengirim lagi ya kripto kalian bisa langsung klik tombol kirim nih. Lalu nanti ini kan masih kosong ya, nanti akan ditampilkan semua tuh kripto dan token yang kalian miliki. Nanti tinggal dipilih dan udah bisa kalian kirimkan kembali teman-teman. Dan paling seperti itu ya bagaimana cara untuk menggunakan Bitget Wallet untuk pemula di HP Android ataupun di iPhone teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang tidak dimengerti, tanyakan aja di kolom komentar. Nanti akan saya coba bantu jawab sebisanya. Dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.